Welcome to your family second home. Terima kasih. Ya. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Ibadah bergairah. Amin. Tuhan baik. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya punya ini boleh keluarin. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul bukan supaya diterima. Ya, terambil daripada kitab Injil. Nanti kita lihat ya, Roma 12 ayat yang pertama, bukan supaya diterima. Nah, selama kita bergereja sekalian, dulu sering kali kita diajarkan bahwa kita ini harus mencapai sebuah kondisi tertentu rohani supaya kita diterima oleh Tuhan, supaya kita disayang Tuhan, supaya kita berkenan di depan Tuhan, supaya kita layak di depan Tuhan. Tapi setelah itu kita sudah mengerti bahwa melalui Injil kasih karunia Tuhan sudah sangat mencintai kita, dan Dia buktikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Ya, nah, cepat. Bagaimana kalau selama ini kita salah memahami ibadah? Nanti kita akan baca Roma 12 ayat 1. Di situ ada dikatakan tentang ibadahmu yang sejati. Bagaimana kalau selama ini kita salah memahami ibadah? Kita pikir harus hidup benar supaya diterima Tuhan. Belum lama ini kami bertemu dengan seseorang Kristen, tapi tidak tahu dia masih ibadah apa tidak. Dan karena tidak tahu dia ibadah apa enggak, istri saya bilang sama dia, ayo Pak, datang ke gereja. Maksudnya gereja kita. Dia bilang begini sekalian, ini dulu udah Kristen udah lama. Dia bilang, Bu, saya ini masih orang berdosa. Jadi saya nggak layak pergi ke gereja. Saya khawatir nanti kalau saya ke gereja Bapak, saya mengotori gereja Bapak. Dia bilang begitu sekalian. Ya. Lalu saya bilang, Pak, kita semua juga pernah berbuat dosa dan masih bisa berbuat dosa, bla bla bla. Kemudian saya katakan tentang Yesus yang dijamah oleh menjamah orang kusta, Yesus yang dijamah oleh orang perempuan pendarahan, di mana orang kusta kalau menjamah orang biasa, maka orang biasa menjadi najis. Perempuan pendarahan kalau menjamah Yesus menjadi najis. Tetapi saya katakan ketika Yesus menjamah orang kusta, justru orang kusta menjadi sembuh. Ketika perempuan pendarahan menjamah Yesus, bukan Yesus menjadi najis, justru orang perempuan itu menjadi sembuh. Saya bilang begitu sekalian. Ya. Dia bilang begini, Pak, kalau saya masuk ke gereja Bapak, nanti akan tambah satu persoalan lagi, yaitu saya. Dia bilang begitu sekalian. Ya. Bla bla bla, udah ngomong segala macam. Akhirnya dia ngomong, saya udah bergereja. Dia katakan begitu. Dan saya yakin gereja saya benar. Dia bilang begitu. Saya diam aja. Oh ya sudah, saya katakan. Kalau sudah bergereja ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak mau ngomong kelanjutannya. Kalau saya ngomong, nanti dia bisa terpojok. Ya. Nah, kita pikir kita harus hidup benar supaya diterima Tuhan. Kita berusaha menyenangkan Dia dengan berbagai hal. Ya. Lakukan tindakan rohani, banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan. Nggak salah sekalian. Tadi kita memuji Tuhan. Ya, saya pribadi diberkati Tuhan dengan pujian tadi. Biasanya 4 pujian, itu udah ya sudah panjang. Tadi tambah 1, 5. Saya pikir 5, 6 sekalian. Ya, luar biasa. Ya, itu saya sangat diberkati. Nah, tapi ketika dikatakan kita mesti menyembah Tuhan, mesti memuji Tuhan dan sebagainya, satu hari saya berpikir sekalian, mohon maaf, saya nggak mau bicara soal agama lain, tetapi saya beri contoh saja tentang agama tertentu yang memberikan sesajen nama Tuhan kepada Allah mereka. Saya nggak mau persoalan itu agama mereka. Tapi saya mau beri contoh kepada saudara, apakah kita di Kristen ini, Tuhan kita itu juga butuh sesajen? Kalau guru bertanya, murid, apakah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang butuh sesajen? Tidak sekalian. Ya,
Tuhan kita nggak butuh pemberian kita, justru kita yang butuh pemberian Tuhan. Tuhan turun ke surga itu bukan buat minta-minta sama kita. Tuhan turun dari surga itu bukan untuk minta-minta sama kita. Tuhan turun dari surga untuk memberi pada kita. Bukan memberi yang sedikit, dia memberi hidupnya sendiri. Oh Yesus, itulah anugerah, itulah kasih karunia. Ya. Nah, Roma 12 ayat 1 justru berkata sebaliknya. Ibadah sejati bukan usaha untuk diterima, tapi respon karena kita sudah diterima. Ya, Romans chapter 12 verse 1 says the opposite. True worship is not a striving for acceptance, but a response to being accepted. Ya, saya sengaja tulis bahasa Inggris supaya saudara yang biasa berbahasa Inggris bisa mengerti hal itu. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia maksudnya. Ya, ada saudara seiman kita di sini. Nah, kemudian Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, nah perhatikan, demi kemurahan Allah, demi apa? Demi kemurahan Allah, demi kasih karunia, demi anugerah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini tulisannya terlalu kecil, jadi saya bacain saja di sini. Ya. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ya, itu Roma 12 ayat 1. Biasanya saya suka menyinggung ayat yang kedua. Saya lewati ayat yang pertama. Ayat kedua bunyinya apa? Saya coba bahasa Inggris. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Ya, itu 12 ayat 2. Kita sudah sering dengar itu. Tapi ini ayat yang pertama. Nah, dikatakan apa? Karena itu, ya. Karena itu, therefore, itu permulaan. Jadi, Paulus sedang menarik kesimpulan dari pasal-pasal sebelumnya. Roma 1 sampai Roma 11. Ya. Karena itu, karena apa? Ya karena yang sebelum itu. Apa yang sebelum itu? Yang sebelum itu dia bicarakan manusia berdosa dan tidak mampu menyelamatkan diri. Saya tanya saudara, kenapa manusia memerlukan yang namanya keselamatan? Kenapa? Kita di Kristen belajar salvation, keselamatan. Pertanyaannya, kenapa kita butuh keselamatan? Kenapa setiap mobil perlu punya yang namanya airbag? Untuk apa? Selamat dari apa? Selamat dari bahaya. Selamat dari kecelakaan. Ada amin. Semua sudah makan? Belum. Ya. Nah, supaya selamat dari bahaya. Lalu kalau di Kristen, kita butuh yang namanya keselamatan. Itu buat apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa mobil bikin airbag? Karena kalau sampai terjadi kecelakaan, maka orangnya nggak celaka. Ya, itu kan kalau sampai kecelakaan. Tapi seringkali kita pakai mobil 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kan juga nggak pernah celaka. Nah pertanyaannya, kenapa di Kristen kita butuh keselamatan? Kenapa? Ada yang mau jawab? Yang bisa menjawab dapat sepeda dari Pak Sugi. Bukan dari saya. Nah, kalau naik mobil, kecelakaan itu pasti atau tidak pasti? Kalau naik mobil, celaka itu pasti celaka atau tidak pasti celaka? Tidak pasti. Mungkin terjadi, tapi nggak pasti. Tapi kalau masuk neraka, kematian kekal bagi orang berdosa, pasti apa tidak pasti? Pasti, sekalian. Karena upah dosa adalah maut. Terpisah dengan Allah selama-lamanya dalam neraka. Jadi binasa itu pasti. Bukan binasa tubuh saja, tapi binasa semuanya masuk neraka. Itu pasti, karena orang berdosa. Dan orang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri.
Ya, karena apa? Karena untuk selamat, maka si orang berdosa itu harus bisa melakukan seluruh perintah Allah. Baru bisa selamat kalau bisa. Tapi karena manusia nggak bisa, makanya manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan supaya orang selamat, dia mesti dibenarkan. Orang berdosa itu mesti dibenarkan. Kalau agama menyuruh kita, mengajar kita, supaya kita berusaha demikian rupa, mati-matian supaya kita bisa menjadi orang benar sehingga berkenan di depan Tuhan. Tapi ternyata nggak bisa. Kita hanya bisa menjadi benar melalui pembenaran oleh darah Kristus. Dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Yesus. Halo, amin. Terima kasih buat aminnya. Ya. Kalau amin, kalau bisa sih tolong dibarengi dengan tepuk tangan. Ya, karena itu dua sisi mata uang, kalian. Ya. Nah, kita hanya bisa dibenarkan oleh iman. Kita nggak bisa berusaha benar sendiri. Dengan apapun, dengan agama, dengan ketaatan, nggak bisa. Dengan penyembahan, dengan pujian, dengan doa, dan bacaan Alkitab, tidak bisa. Dengan kasih persembahan duit, tidak bisa. Meskipun gereja kita perlu persembahan duit untuk sewa ruko. Kok kalau udah persembahan duit, lemes kayaknya. Ya, kita baru sedikit sih berkumpulnya. Tapi Tuhan kaya. Ada amin. Dan kekayaan Tuhan itu sudah diberikan kepada umatnya. Dan tinggal umat yang memberikan persembahan itu. Jangan lewat QRIS, karena QRIS nggak bisa kasih 5 juta. Tapi lewat transfer. Makanya sekarang tempelan kita perbanyak itu. Matamu kemana memandang, kamu lihat tempelan itu. Ya. Jadi kalau sampai tidak kirim ke situ, itu namanya, saya nggak terusin. Ya. Nah, dibenarkan hanya oleh iman. Keselamatan adalah anugerah, bukan usaha. Kita sering belajar itu. Keselamatan anugerah, pemberian, bukan usaha. Kita tidak bisa mengusahakan keselamatan, nggak bisa. Ya. Dan kita sudah dipersatukan dengan Yesus. Ini luar biasa. Luar biasa. Ketika Yesus mati, disalib, kita ikut mati bersama dia. Ketika Yesus dikubur, kita ikut dikubur bersama dia. Ketika Yesus bangkit, kita bangkit bersama dia dalam hidup yang baru. Dan Alkitab mengatakan apa? Engkau adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, bukan sekedar baru kayak mobil masuk ke bengkel. Enggak, tapi semuanya baru. Bukan cuma baru biasa saja. Kenapa bisa baru? Karena hidup Kristus ada dalam kita. Ya, dan hidup Kristus itu menyatu dengan kita. Kita udah nggak terpisah dengan Yesus. Jadi sebenarnya ketika Allah Bapa melihat kita, kenapa dia senang, kenapa dia sayang, kenapa dia cinta, kenapa kita bisa selamat? Karena ketika Allah Bapa melihat kita, dia melihat Yesus. Halo, amin. Seperti pakai baju ini, ya, kita pakai Yesus, maka Allah Bapa melihat kita, Yesus. Saudara kalau melihat saya, lihatnya apa? Coklat. Karena baju saya krem, krem coklat. Ya. Bapak lihat diri kita, dia Yesus. Karena kita dibungkus dengan jubah Yesus. Dan sudah mesti tahu, kita nggak bisa pakai jubah itu sendiri. Ketika Allah Bapa membuat baju daripada kulit binatang, yang manusia pertama, dia nggak kasih pakaian, nih saya udah bikinin, pakai sendiri. Tidak. Alkitab mengatakan Allah memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Demikian juga jubah Yesus dipakaikan oleh Tuhan kepada kita. Ada amin. Dan bukan cuma ini yang bisa terlepas. Ini baju saya bisa terlepas. Tapi Yesus enggak bisa terlepas lagi kan dia sudah menyatu dengan kita. Halo, amin. Yesus enggak bisa terlepas dari kita. Enggak bisa. Jadi kemanapun Yesus pergi, kita ikut pergi. Ada amin. Kalau ini, dia bisa pergi, tergantung saya. Kalau saya pergi, dia pergi. Tapi kalau Yesus menjadi jubah kita, Yesus itu menggerakkan kita. Kemana dia pergi, kita ikut pergi. Halo, amin. Dan kalau dia perginya ke sorga, kita pun ke sorga. Dan Yesus nggak mungkin ke neraka. Yesus tidak mungkin ke neraka, dia pasti ke sorga. Dan kalau dia ke sorga, kita pasti ke sorga.
saya mau bacain tulisannya. Bentar, karena ini kecil, ya Mr. Gilberto cannot read. Ya, I will read for you. Apostle Paul is drawing a conclusion from the previous chapter, Romans chapter 1 to 11. Men are sinful and unable to save themselves. Justification is by faith alone. Salvation is a gift, not a work. We are already united with Christ. Ya. Ada amin. Lewat gini. Ya. Jadi dasar ayat ini bukan supaya kamu diterima Allah. Dasar Roma 12:1 itu bukan persembahkanlah tubuhmu. Itu kan seolah perintah kan. Jadi kalau kamu lakukan itu, maka kamu diterima. Persembahkanlah tubuhmu. Dulu saya waktu baca ini, makanya kenapa saya nggak pernah singgung ini ayat, karena kayak saya diperintah, persembahkan tubuhmu. Waduh, ini repot nih urusannya. Ya. Tapi ini bukan perintah. Karena saya lupa depannya, demi kemurahan Allah. Karena anugerah, karena kasih karunia. Itu saya lupa. Ya. Nah, jadi dasar ayat ini bukan supaya kamu diterima Allah, tapi karena kamu sudah menerima kemurahan Allah. Ada amin. Katakan sama-sama, saya sudah menerima kemurahan Allah. Kapan? Lewat salib. Lewat salib, kita semua sudah menerima kemurahan Allah. Kita sudah menerima anugerah. Kita semua sudah menerima kasih karunia. Ya. Ada bahasa Inggris di situ. Nah, demi kemurahan Allah, by the mercies of God. Kata kemurahan di sini menunjuk kepada kasih karunia, belas kasihan Allah, dan semua yang Allah sudah lakukan di dalam Kristus. The finished work of Jesus at the cross. Itu yang kita mesti pegang. Ya. Makanya menjadi orang Kristen itu bukan tentang usaha bagaimana mati-matian kita melakukan perintah Allah, melakukan apa yang ditulis dalam Alkitab. Iya, memang kita mesti lakukan, betul. Masa anak Tuhan nggak taat? Betul. Anak Tuhan mesti taat, memang. Tapi itu bukan kekuatan kita, bukan usaha kita. Tapi semua itu merupakan pekerjaan Allah dalam kita. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Jadi Kristen itu adalah tentang Tuhan yang hidup dalam kita. Christ in me. Kita mengatakan Christ in me is the hope of glory. Ya. Jadi Kristen itu tentang Tuhan dalam kita. Jadi Kristen itu bukan tentang kita usaha lakukan agama. Itu hukum Taurat, iya. Tapi dalam hidup Kristen bukan begitu. Tuhan bekerja di dalam kita. Berasa nggak? Kita nggak berasa, sekalian. Nggak berasa. Ya. Kita orang lain baru bisa lihat ketika kita bisa melakukan hal-hal yang spiritual. Misalnya mengampuni, misalnya lemah lembut, misalnya murah hati, misalnya sabar, bla bla bla. Misalnya bisa menguasai diri, ya. Orang lihat, kok kamu beda ya? Itu, masa ya? Kita baru sadar. Kalau orang ngomong kita nggak sadar, ya. Kenapa? Christ in me. Nah, makanya hidup Kristen itu ringan, saudara. Menjadi ringan. Kalau tahu itu. Kalau kita masih mengandalkan hidup kondisi perjalanan lama, hidupnya berat. Makanya orang bilang apa? Makin lama jalan Kristen, hidup terasa makin berat. Hidup terasa makin jauh dari standar. Iya, karena kita selalu dicekokin apa? Mesti mencapai posisi tertentu, standar tertentu. No. Memang standar betul, tapi standarnya sebenarnya cuma satu, Yesus. Dan kita nggak bisa itu. Dan untuk bisa mencapai itu, let God transform you into a new person. Ya, biarkan Tuhan mentransformasi hidup kamu into a new person. Loh, Pak, kita kan udah new person. Kita kan udah, bentar. Kita kan sudah, saya belum minum.
Kita kan udah jadi manusia baru. Dan Tuhan. Kenapa mesti transform? Kenapa mesti change the way you think? Itu a new person. Kan udah new person. Kamu udah ciptaan baru? Iya, ciptaan baru. Tetapi ekspresi Kristusnya itu belum sempurna. Sedang dalam masa pertumbuhan, perkembangan. Supaya kita bisa bertumbuh ke arah Kristus. Nah, supaya bisa bertumbuh ke arah Kristus, makanya pikiran kita mesti dirubah. Dengan cara apa? Dengar ajaran yang sehat. Terima kasih buat aminnya. Itu. Ajaran sehat. Ya. Jadi, saudara ke gereja tiap minggu, dengar khotbah. Jangan pikir sia-sia. Enggak. Ya. Kadang-kadang saudara nggak tahu manfaatnya apa. Tidak semua orang, kan ada protein, ada karbo, ya, ada protein hewani, ada protein nabati. Emang kita tahu? Belum tentu tahu. Saudara, kita cuma tahu apa ya? Oh, kalau di wortel vitamin A misalnya. Ya. Yang lain kita nggak tahu. Tapi waktu kita makan ternyata ada makanan yang vitamin A, ada makanan vitamin B, ada makanan vitamin C. Kita nggak tahu, nggak ngerti. Tapi waktu kita makan, ternyata itu memberikan nutrisi. Waktu kita makan firman, waktu kita makan ajaran sehat, kita kadang-kadang nggak tahu gunanya apa. Tapi tanpa kita sadari, diri kita diubah sama Tuhan. Jiwa kita diubah, pikir kita diubah, ya sampai lambat secara progres, Christ itu makin nyata, ya bertumbuh karena dia. Jadi nggak percuma, jangan pikir, aduh buang sekian waktu sejam 2 jam, percuma. Nggak percuma sekalian, nggak percuma. Ya, saudara olahraga atau nggak olahraga, sepertinya nggak beda. Tapi sekali kelak ketika dibutuhkan lari cepat misalnya, ya, saudara yang nggak olahraga ngos-ngosan, yang olahraga tenang aja, ya. Kita dengar ajaran sehat atau enggak, kalau nggak ada apa-apa nggak berasa bedanya. Tapi ketika terjadi gonjang-ganjing di dunia, ketika terjadi masalah, kita baru tahu ternyata orang yang mendengar firman Tuhan dengan tepat, dia lebih stabil jiwanya, imannya lebih teguh, nggak gampang goyah. Ada amin. Jadi jangan pandang enteng dengan ajaran sehat sekalian, dan jangan makan sembarangan. Nggak apa-apa. Kalau makan sembarangan didoakan, roh kolesterol nggak ada. Kolesterol nggak punya roh. Ya, roh lemak nggak bisa, nggak ada. Ya, kalau kebanyakan berbahaya. Itu. Jadi saudara mesti mengerti itu. Nah, semua the finished work of Jesus at the cross. Artinya, respon kita lahir dari anugerah, bukan untuk mengejar anugerah. Respon kita, oh saya mau taat ke gereja, saya mau setia ke gereja, saya mau berdoa, saya mau baca firman. Itu bukan untuk mengejar anugerah. Karena anugerah kita udah diterima dengan apa? Belas kasihan Tuhan. Ya. Respon kita akan semua itu, ketaatan kita, kerajinan ibadah, ya kesungguhan, semua itu lahir dari anugerah. Kenapa itu perempuan yang berdosa itu, yang dikatakan terkenal sebagai orang berdosa, berarti kan dosanya banyak banget. Kenapa dia bisa pecahin buli-buli itu kepalanya, dia tuang kaki Yesus? Kenapa dia bisa keringkan dengan rambutnya? Kenapa dia bisa ciumin kaki Yesus? Tuhan bilang apa? Ini perempuan karena dia sudah terima banyak pengampunan, makanya dia menerima banyak kasih. Bukan karena banyak kasih, maka banyak pengampunan. Karena banyak pengampunan, banyak kasih. Ada amin. Kita, karena sudah menerima cinta Tuhan, makanya kita jadi banyak kasih. Ada amin. Semua pekerjaan Tuhan, Kristen itu pekerjaan Tuhan, agama itu pekerjaan kita, tapi menjadi Kristen ada pekerjaan Tuhan, ada anugerah Tuhan belaka. Kamu mesti tahu. Ya. Mr. Gilberto, you can see the word in English? You can see? The word mercy here refers to grace, God's mercy, all that God has done in Christ. This means our response is born of grace, not of seeking grace. Nah, yang ketiga, mempersembahkan tubuhmu, to present your bodies.
Ini yang dulu saya agak khawatir. Tubuh kita mesti persembahkan. Gimana dong? Ya. Nah, ini sering disalahpahami seolah-olah serahkan hidupmu total supaya Tuhan senang. Serahkan, persembahkan supaya Tuhan senang. Kalau nggak dipersembahkan, Tuhan nggak senang dong. Tapi pikir begitu. Ya. Padahal maksud Paulus, aduh, begini sih. Padahal maksud Paulus lebih dalam, yaitu tubuh adalah seluruh hidup kita, bukan cuma fisik, bukan cuma badan ini, bukan. Ya, tapi pikiran kita, keputusan kita, tindakan sehari-hari kita persembahkan sama Tuhan. Ya, bagaimana persembahkan sama Tuhan? Bagaimana persembahkan sama Tuhan? Caranya gimana sih? Saudara kalau mau tenggelam, bagaimana caranya engkau diselamatkan? Itu yang nolong datang, masukin tangan di sini. Dia bilang apa? Kamu diem aja, jangan goyang-goyang, jangan goyang, saya susah. Diem aja. Ya, mempersembahkan pikiran, keputusan, tindakan itu artinya surrender. Berserah aja sama Tuhan. Percaya aja. Dia turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Percaya aja. Surrender, berserah aja. Ya, mikir boleh nggak Pak? Masa nggak boleh mikir? Pak, mau mikir dong. Masa nggak mikir manusia? Ya, kadang-kadang kita mesti berpikir mau memutuskan A atau B. Ya mesti pakai pikiran. Masa nggak pakai pikiran? Kalau nggak, otak buat apa dikasih Tuhan? Buat mikir. Anda sekolah mikir, Anda kerja mikir. Ya. Pak Benny kalau bikin peralatan, dia mikir. Itu ternyata ilmu-ilmu kuliah itu yang dulu saya nggak ngerti, ternyata dipakai sama dia. Ya, hitung volume apa segala macam yang aneh-aneh, dia bisa mengukur. Apa nggak bisa mikir? Mikir. Ya. Makanya kadang-kadang orang suka bilang, jadi Kristen itu pakai iman aja. Lu banyak pakai logika sih. Nggak bisa, saudara, nggak bisa. Saudara pikir saya bisa khotbah kayak gini kalau nggak mikir? Pikir khotbah apa ya? Kan mikir. Mas sembarangan. Lalu ketika dapat satu ayat, kita mikir lagi, merenungkan. Ketika kita mengatakan, renungkanlah, itu siang malam. Nggak pakai pikiran. Pakai pikiran dong. Gitu. Tetapi pada akhirnya, mesti Roh Kudus yang singkapkan sama kita. Ya, kalau kita cuma ngandelin otak, nantinya jadi orang Farisi. Mengandelin otak, nanti jadi ahli Taurat. Ya, ngerti banyak firman, tapi kelakuannya kayak gitu. Ada orang, makin tinggi ilmu teologianya, nanti statement itu suka aneh-aneh. Saya nggak mau ngomong dah, kalau saya ngomong sudah nggak tahu orangnya siapa. Ya, aneh-aneh. Ya kita nggak mikir, kok bisa ya dia ngomong kayak gitu? Ya, jemaatnya banyak, kok bisa ngomong kayak gitu? S3, kok bisa ngomong kayak gitu? Nggak ngerti saya. Tapi saya nggak mau ngomong. Kalau saya ngomong sudah tahu orangnya. Ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya, mungkin Mr. Gabriel bisa baca, body, our entire life, not just the physical thoughts, decisions, daily actions. So, this isn't a ritual, but a way of life. Nah, persembahan yang hidup. Di dalam perjanjian lama, ketika orang memberikan persembahan, kambing, domba, sapi, itu persembahannya gimana? Hidup atau mati? Iya, permohonan sih hidup, tapi akhirnya mati. Di PL itu persembahan mati. Tapi kalau di PB, persembahan adalah hidup. Ada orang bilang gini, gua nggak takut mati. Saya tanya saudara, mana lebih hebat? Nggak takut mati atau berani hidup? Halo? Orang masih bilang, aduh gue mau lebih baik mati aja dah. Kenapa? Itu kartu kredit, utangnya nggak bisa habis. Lebih baik mati aja dah. Mana lebih hebat? Nggak takut mati atau berani hidup?
Iya. Sebetulnya mana lebih berat? Mati atau hidup? Hidup. Hidup. Mati nggak berat kalau percaya Tuhan. Masuk surga. Kalau nggak percaya Tuhan, masalah tambah berat. Masalah nggak bisa habis. Ya, tapi di dalam PB, persembahan itu adalah hidup. Artinya, kita tidak mati untuk Allah. Justru Allah mati untuk kita. Kita nggak mati untuk Allah. Enggak. Kita hidup bersama Allah sebagai ekspresi dari hidup yang baru. Supaya bisa memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat Yesus. Kenapa Yesus turun dari sorga? Enak-enak di situ ke bumi. Jadi manusia. Jadi hamba. Mati lagi. Untuk apa? Supaya orang kenal Allah itu seperti apa. Karena Allah itu adalah roh. Nggak bisa dilihat. Dia turun supaya dia jadi gambar Allah yang kelihatan. Yang pertama. Yang kedua, dia turun untuk menjadi penebus, juru selamat supaya kita selamat. Ya. Jadi kita hidup bersama Allah sebagai ekspresi dari hidup baru. Dikit lagi. Kudus dan berkenan kepada Allah. And holy sacrifice acceptable to God. Ini bukan syarat supaya diterima. Kasih persembahan yang kudus. Supaya diterima. Kalau zaman dulu kan itu hewan diperiksa kan. Oh sempurna. Kulitnya, kakinya, matanya. Kalau nggak sempurna, nggak diterima. Kita jangan berpikir kita seperti itu. Kalau saya nggak kudus, nggak diterima. Emang kita bisa kudus sendiri? Nggak bisa. Ya, ini bukan syarat supaya diterima. Dalam Injil, kita sudah dikuduskan di dalam Kristus. Halo? Bisa nggak jadi nggak kudus lagi? Halo? Bisa nggak jadi nggak kudus lagi? Nggak bisa. Karena apa? Kita sudah dikuduskan satu kali dan untuk selamanya. Nggak bisa. Alkitab bilang begitu. Tapi ketika saya berdosa, Pak, gimana? Nggak kudus dong. Ketika engkau berdosa, dosamu sudah diampuni. Kapan? Dulu. Sehingga selama-lamanya engkau sudah hidup sebagai orang benar, bukan orang berdosa. Dan engkau hidup sebagai orang kudus. Dan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Sudah berkenan. Ya. Nah, jadi hidup kudus di sini adalah buah dari identitas. Bukan usaha untuk mendapatkan identitas. Holy living here is the fruit of identity, not an attempt to obtain identity. Itu adalah ibadahmu yang sejati, your spiritual service of worship. Ibadah di sini, kita kan ibadah nih, bukan cuma nyanyi, liturgi, datang ke gereja. Kita kan begitu ibadah. Ya nggak apa-apa, memang begitu. Itu aturannya begitu. Ya, tapi kata aslinya ibadah itu apa? Logikos. Logikos itu artinya reasonable atau logical worship. Artinya ini respon yang masuk akal, respon yang sewajarnya terhadap kasih karunia Allah. Orang yang diampuni banyak, sewajarnya dia bisa mengampuni orang lain. Ada amin. Bukan mengampuni supaya diampuni, bukan. Orang yang terima pengampunan Tuhan besar, sewajarnya ya dia bisa ampunin orang. Dibebaskan dari utang 10.000 talenta, temennya utang 50 dinar, dia masuk penjara. Dia diampuni. Dia nggak wajar. Dia nggak wajar. Ya, this is a spiritual worship means this is a reasonable response to God's grace. Nah ini terakhir, enggak. Ya, habis ini baru ada. Berikan hidupmu supaya Tuhan menerima kamu. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan segalanya bagimu, sekarang hidupmu menjadi respon kasih kepadanya. Kita tidak hidup untuk menjadi berkenan. Kita hidup karena sudah berkenan. Kita tidak mempersembahkan diri supaya dikasihi. Kita mempersembahkan diri karena sudah dikasihi. Dan disitulah ibadah sejati lahir,
Bukan dari tuntutan, tapi dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia. You can read the English version. Ya, mari kita bangkit berdiri.